hiburan kembali dihebohkan dengan kabar miris dari salah satu mantan diva pop tanah air, Pinkan Mambo. Setelah sempat pamer kemewahan, kini Pinkan justru tertangkap kamera kembali turun ke jalanan untuk mengamen demi menyambung hidup. Namun yang lebih mengejutkan, di tengah kesulitan tersebut, Pinkan dikabarkan justru menolak mentah-mentah bantuan dari desainer kondang Ivan Gunawan. Aksi ini pun langsung memicu reaksi keras netizen yang kembali mengaitkan kondisi Pinkan dengan ucapan pedas Maya Estianty di masa lalu mengenai bad attitude. Apakah ini bukti bahwa peringatan Bunda Maya benar adanya? Mengapa Pinkan justru memilih kembali ke jalanan daripada menerima uluran tangan rekan artis? Simak ulasan lengkapnya dalam 5 fakta. Pinkan Mambo kembali ngamen dan tolak bantuan Ivan Gunawan. Dunia maya kembali dihebohkan dengan pemandangan yang tak biasa dari sosok mantan personel duo Ratu, Pinkan Mambo. Jika biasanya sang diva tampil di panggung megah dengan sorot lampu berkilauan, belakangan ini netizen justru dikejutkan dengan video viral yang memperlihatkan dirinya tengah ngamen di jalanan. Ya, aksi ini pun langsung memicu beragam reaksi. Namun yang paling mencuri perhatian adalah respons dari darah dagingnya sendiri. Michelle Ashley, sang putri, justru melontarkan sindiran menohok yang seolah mempertanyakan urgensi dan maksud di balik aksi sang ibunda tersebut. Sebenarnya aku nggak ngerti deh, semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami ngamen di jalan. Sebelum kalian bisa bahas apa-apa atau kayak ngomong apa-apa, aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Kadang ada job, Ya bisa juga. bisa jadi ya. Karena job tuh banyak, ada beberapa. Tapi aku orangnya, ya pokoknya intinya jawabannya itu kenapa live di jalan karena aku udah bosen nyanyi di panggung. Oh, bosen. Jadi aku itu udah mikirnya gimana tur keliling dunia. Dan juga ini adalah dunia baru, dunia yang butuh tantangan, butuh challenge, butuh mental. Sehari aku 5 jam. Ya, kalau sampai artis turun dan artisnya itu geblek gitu ya. Artisnya geblek berarti ini adalah the real celebrity, the real superstar. Di tengah hiruk-pikuk kontroversi aksi ngamen di jalanan yang sempat viral, secercah harapan baru muncul bagi sosok Pinkan Mambo. Kabar mengejutkan datang dari desainer sekaligus presenter kondang, Ivan Gunawan, yang dikabarkan tidak tinggal diam melihat kondisi rekan sejawatnya tersebut. Pria yang akrab disapa Igun ini kabarnya tengah mengupayakan jalan agar Pinkan Mambo bisa kembali tampil profesional di panggung besar. Sebuah langkah nyata untuk mengembalikan martabat sang diva ke tempat yang seharusnya, bukan lagi di trotoar jalanan. Mampukah tangan dingin Ivan Gunawan mengubah citra Pinkan yang penuh drama menjadi sosok yang kembali bersinar secara profesional? Dan bagaimana respons Pinkan menghadapi tawaran emas ini? Deo, gue mau minta tolong sama lo ya. Deo Entertainment masih jalan kan? Masih dong. Gue mau minta tolong dong jualin Pinkan Mambo. Boleh, siap. Ini gue lagi podcast sama Pinkan Mambo. Gue nggak ngerti itu klien mau bayar Pinkan Mambo berapa. Tapi gue pengen lo balikin kepercayaan dirinya dia lagi untuk bisa ada di panggung wedding atau panggung event. Biar klien tuh tahu dulu gitu. Maksud aku daripada dia ada di jalan, kalau dia bisa show kan buat aku show kan juga uangnya cash kan, sama juga sama seperti dia ada di jalan.
Jadi kamu tolong masukin dia di wedding, kamu bagi antara berapa honor band, berapa honornya Pinkan gitu. Ya Mas. Beneran aku serius. As a guest star ya? Iya, as a guest star. Nggak usah diistimewain, pokoknya yang penting kalau kamu setiap event tuh ada Pinkannya gitu. Ya udah siap Mas. Ya, nanti aku kasih nomor telepon kamu ke Pinkan ya. Udah siap Mas. Siap, Ya, Mas. bantuin ya. Ya. Ya udah yuk. Iya. Bye. Siap, Mas. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya, Ping, nyanyi lagi, Ping. Oh, baik banget. Iya kan? Maksudnya, ini gue ngomong dari awal, lo nggak boleh memposisikan, oh ini gue bintang lagi, nggak boleh gitu ya, Ping. Jadi, gue tuh pengen pekerjaan ini menggantikan posisi lo live. Lo jangan ada di jalan. Enggak, Wak. Iya. Amin. Makasih. Iya kan? Gue pengen lo kena banyak lampu. Gue pengen lo kena lampu. Itu. Lo pengen lo pakai monitor. Gue pengen lo ditepukin orang. Tapi lo harus fokus. Iya. Karena lo tuh penyanyi, lo talenta. Iya, Kak. Makasih. Jangan di jalan, Nak. Di tengah upaya tulus Ivan Gunawan yang ingin menariknya kembali ke panggung profesional, Pinkan justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik. Secara belak-belakan, mantan rekan duet Maya Estianty ini menyebut bahwa dirinya adalah sosok yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Pernyataan ini pun langsung ditangkap netizen sebagai sinyal kuat bahwa Pinkan akan menolak mentah-mentah bantuan Igun yang ingin merombak citranya menjadi lebih disiplin dan berkelas. Apakah sifat keras kepala ini akan menjadi penghalang bagi Pinkan untuk bangkit dari keterpurukan? Kata Ivan Gunawan, jangan di jalan lagi. Dari kemarin ke penonton bilang, kata Kak Igun jangan di jalan, tapi kamu ngeyel, bandel. Dibilangin ya. Biar orang kaya 1 triliun juga punya, aku nggak bakalan bisa diatur. Termasuk aku, kalau ngatur kamu. Iyalah. Tuh, tahu sendiri kan. Kalau gua nyuruh dia berhenti ngamen, pala gua dibeli. Apalagi lu, semua yang typingan kayak begitu. Nih gua garda terdepan dia, nyuruh dia berhenti ngamen, pala gua dibeli sama dia bisa-bisa. Di tengah banyaknya uluran, tangan dari rekan selebriti, hingga tawaran manajemen profesional yang menjanjikan kemewahan panggung besar, Pinkan justru mengambil langkah yang di luar nalar publik. Ex-rekan duet Maya Estianty ini secara mengejutkan, memilih untuk tetap mengamen di jalanan. Bukan karena tidak laku, melainkan karena ia mengaku lebih mencintai kebebasan tanpa aturan manajemen yang mengekang. Baginya, trotoar jalanan adalah panggung yang jujur, di mana ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus didikte oleh standar industri yang kaku. Namun, benarkah pilihan ini murni karena idealisme? Ataukah ini hanya pelarian dari ketidakmampuannya beradaptasi dengan kedisiplinan profesional? Boleh. Oke, yuk. Ini kamu mana handphonenya? Foto duitnya mana? Ya udah. Makasih. Wow. Ya udah sini. Duitnya mana? Pinkan secara belak-belakan mengaku lebih memilih kebebasan di jalanan ketimbang harus tunduk pada aturan manajemen yang ketat. Sontak saja, sikap defensif ini memicu ingatan publik pada ucapan lawas Maya Estianty. Sentilan Bunda Maya belasan tahun lalu soal bad attitude mantan rekan duetnya itu kini kembali viral dan dianggap sebagai ramalan yang menjadi kenyataan. Gue agak gedek juga waktu itu sama Pinkan nih. Ini gue kasih tau anak-anaknya di depan anak-anaknya nih. Anak-anaknya kan dulu lagi duduk di belakangnya nih. Jadi Pinkan itu ya,
Kalau ngomong berkomitmen, suka komitmen A jadi Z. Contoh nih video klip. Kita udah meeting nih sama Rizal Mantova. Dia nggak video klip aku baik-baik aja. Iya. Lo disuruh pakai baju? Lupa. Jeans sobek-sobek bukan? Iya kali. Iya kan? ingat. Nah, kita meeting nih sama tim bikin video klip aku baik-baik aja. Dia pakai jeans sobek-sobek, katanya dia mau bikin sendiri sama ibunya. Oke, gua okein. Gua pakai jas tuxedo sama topi ya kan. Menjelang seminggu gua tanya. Aku baik-baik aja kali itu. Iya, aku baik-baik aja. Oh iya. Menjelang seminggu gua tanya, "Ping, udah disiapin belum bajunya?" "Belum, gampang." Gitu. Udah. Hari keempat sebelum hari H gua tanya lagi, "Ping, udah disiapin belum?" "Ah, belum, gampang." Gitu. Kupikir dia udah siap-siap aja. Lo tau hari H dia datang bikin video klip bawa apa? Bawa kebaya. Nah, Iya kebaya sama bawa baju rumbe-rumbe yang pink itu. kan mindset kan dari yang harusnya bawa jeans sobek-sobek jadi kebaya dan baju rumbe-rumbe yang gue Yang rumbenya nggak sama dengan konsep jeans Bunda. ya kan, sementara kita semuanya udah tim ini udah meeting. Nah, itu Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar pedas, dari yang menyebut wajah redup karena tidak bisa diatur, hingga menyayangkan kualitas suara emasnya yang harus kalah oleh kepribadiannya sendiri. Apakah ini akhir dari kesempatan Pinkan untuk kembali bersinar di panggung megah? Ataukah ia memang lebih nyaman menjadi ratu jalanan tanpa aturan? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.